Lagi sesi berikutnya. Sebelum dimulai, mungkin ada yang mau bertanya atau mau berbagi cerita tentang apa yang sampai saat ini kita sudah capai atau sudah jelajahi. Silakan, ada? Ibu, ada yang mau disampaikan? Atau memuji saya lah bahwa saya dulu ganteng, pakai itu terserah. Oh ya, itu Bu Lina itu adalah saksi hidup itu. Ternyata saya masuk 77, beliau masuk 80 ya. Jadi saya sekarang harus berhati-hati ngomong karena dia tahu pacar saya siapa yang saya tahu ini. Saya termasuk yang merugi sebenarnya karena saya punya pacar satu, putus, menikah sama yang sekarang ini. Jadi sangat miskin pengalaman saya. Padahal Bu Lina itu waktu saya kenal aja udah 2 kali ganti pacar deh. Tadi curhat Bang Pak. Iya. Curcol ini apa ya? Curcol. Kalau Bapak 80 tadi ya? 80 juga fisika. Ya, saya 77 matematika. Jadi udah agak sungkan ini sekarang sesama psikotor udah bisa mendahului ini. Susah ya kalau di Medan itu jarang seorang guru sukses di kampungnya karena banyak rahasia-rahasia yang tidak diketahui setelah sekian tahun, jadi ketahuan lagi gitu. Nah, mudah-mudahan nanti teman yang 2 ini termasuk dari Binjai juga jangan bongkar rahasia Pak ya. Ada pertanyaan sampai sejauh ini atau apa harapan lain yang teman-teman mau dapatkan dari diskusi kita tadi sedemikian rupa? Take away-nya nanti itu bisa dimanfaatkan. Silakan Ibu, sebutkan nama dan nomor rekeningnya. Enggak, kalau nomor WA katanya modus. Kalau di sini saya bilang WA-nya berapa Bu? Konfirmasi. Baik, terima kasih Pak. Nama saya Irni. Panggilannya Deni. Irni. Ya. Jadi, mungkin mau bertanya mengenai pemilihan kosakata atau gaya. Karena tadi kan ada ya gaya dan pemilihan kosakata itu. Terkadang kita terbiasa dengan gaya bicara yang menurut kita itu biasa-biasa saja. Mungkin orang menerimanya tapi kayaknya nggak sopan ya. Misalnya kita biasa menggunakan kata ganti kepada orang yang kita ajak bicara itu kalian gitu. Yeah. Sementara mungkin bagi orang itu penggunaan kata kalian itu kayak dianggap apa ya, kayak nggak sopan gitu. Mendingan kita menggantikan dengan kata Anda atau kamu mungkin ya dibanding dengan kalian. Atau misalnya kalau terkait dengan latar belakang daerah, kalau Bapak dari Medan kan biasa kau, aku gitu kan. Sementara bagi orang Jawa mungkin kayaknya kata-kata itu kurang sopan deh gitu. Nah, apakah ada pemilihan kosakata di dalam teori ini ya yang membuat semua itu merasa nyaman? Kita nyaman dengan gaya kita, audiens pun nyaman dengan penerimaannya. Terus kemudian gaya nih Pak ya. Karena waktu itu saya juga pernah mendapatkan materi bahwa kalau kita menjadi public speaker di depan, jangan menggunakan gaya yang mengesankan kayak sombong atau misalnya contohnya gitu, memasukkan tangan di kantong sambil berjalan. Itu seakan-akan si audiens tuh melihat kok ini gayanya gitu amat sih gitu. Atau misalnya menyilangkan tangan di depan gitu. Nah, tapi kan tadi sebelumnya Bapak bilang bahwa apa yang diajarkan oleh guru kita di zamannya belum tentu bisa kemudian diadaptasikan di zaman sekarang gitu. Apakah ada perubahan-perubahan terkait gaya ketika kita menyampaikan sesuatu di depan atau gimana Pak? Kalau anak-anak sekarang misalnya katakan Ibu punya staf lah, katakan 10 misalnya di kantor, kemudian itu 2 yang seusia kita, kemudian 8-nya itu mungkin anak-anak sekarang gitu ya. Itu akan bisa banyak distorsi komunikasi yang tidak jalan, bukan karena yang kita omongkan tidak benar dan tidak pas begitu, tapi karena gaya gestur atau gaya segala macam itu yang memang sudah tidak relevan. Jadi memang kalau gamblangnya itu memang kita itu banyak gaul, jalannya jauh-jauh, kemudian ngopinya juga dibanyakin gitu supaya tahu, oh rupanya kalau begini orangnya begini cara pendekatannya, kalau baby boomers begini, kalau milenial begini dan seterusnya. Nah, tapi ada satu yang teman-teman itu kadang-kadang memang harus memilih. Kalau ada katakan 40 teman-teman dalam satu kelas begini, jangan pernah harapkan 40-nya akan antusias. Itu nggak bisa. Nah, kalau pernah dengar kata-kata dalam komunikasi itu ada yang disebut dengan diffusion of innovation. Jadi kalau supaya gampang hitungnya, sudah 100 orang kita, ada 100 orang di sini. Itu sekali saya ngomong akan ada selalu 2,5 orang, 2,5%
kita anggap 2 orang ya, akan selalu ada 2 orang yang sekali saya ngomong, dia selain mengerti antusias. Itu namanya innovator, kalau di diffusion of innovation itu. Kemudian ada yang namanya early adopters, 12,5%. Jadi kalau ada 100 orang dalam satu kelas, itu yang 2 orang ini sekali saya ngomong ngerti, kemudian dia itu antusias. Yang early innovator ini, dia itu ngerti tapi belum tentu antusias, ada 12. Nah kemudian ada yang namanya early majority, itu ada 34%. Jadi dari 100 orang, 34 itu ada gitunya. Artinya udah 3 kali ngomong kita masih gini dia. Ada early, baru late majority, 34 lagi. Itu kita ngomong, nah, ada yang 16 itu lagats namanya. Leher kita mau putus, dia tetap nggak ngerti itu ada. Nah ikhlaskan itu. Ya benar, itu diffusion of innovation itu ada ilmunya sendiri. Nah di dalam komunikasi itu, kalau kita ngomong sama 100 orang, ada 16 yang kayak begitu dan dipastikan selalu akan ada, itu harus dibiarkan. Jangan diganggu gugat, misalnya dia tidur. Nah kebahagiaannya tidur. Lah saya kan masuk surga kalau melihat teman bahagia kan, biarkan aja dia tidur. Cuma di dalam perjalanannya, tadi saya kan nggak ada yang tidur, biasanya itu kalau tidur saya datang itu. Nah tunggu ya, jadi gituin biasanya kayak gitu. Nah itu ada caranya. Nah kenapa orang itu harus masuk? We must enter to the same bus. Kalau kita belum masuk ke bus yang sama, itu perilaku orang itu beda-beda, apalagi yang 16 tadi itu. Dan bahayanya kalau 16 itu nggak ditangani dengan baik, dia merecokin teman-teman yang lain. Nah kalau dia udah merecokin kayak begitu, itu yang di depan tuh pusing itu. Nah kalau teman-teman lihat upacara wisuda misalnya, itu kadang-kadang saya malu juga itu. Ada, kan saya bicara gitu, tapi orang-orang pada ribut terus running text, harap tenang gitu. Ini yang salah, yang saya salah apa gimana? Kebayang kalau orang 2000 dari 16% itu berapa? Berarti kan ada orang 320 orang yang ngaco kan? Nah udah ikhlaskan aja itu nggak apa-apa. Nah oleh sebab itu yang sering dilakukan oleh para pembicara-pembicara depan publik itu dia harus menjadi dirinya. Nah begitu nanti ada yang 16% itu tidak mau diajak kayak apapun, biarkan. Itu sunatullahnya udah begitu. Jadi jangan paksa. Karena apa? Begitu kita paksa, nanti ilmu itu tuh habis untuk nanganin yang dalam tanda petik recok-recok tadi itu. Akhirnya yang saya tahu itu menjadi tidak bisa sampaikan dengan baik. Itu artinya merugikan orang yang 2 tadi di sana, 12 di sini dengan 34 yang pertama. Lah masa gara-gara saya tidak ada sesuatu yang saya tidak bisa lakukan, lantas menghambat saya untuk bisa melakukan apa yang bisa saya lakukan? Jangan mau kayak gitu. Cuma nanti caranya, itu yang pertama, secara prinsip gitu. Nah yang kedua, kalau dia tidak terlalu besar seperti katakan sampai 100 orang, itu kan bisa jalan gitu segala macam. Nah orang itu pada umumnya kalau didatengin itu sendablek-dableknya itu ada respectnya. Misalnya mau ngantuk paling kan nahan dia, itu. Atau tadi yang ngomong menjadi tidak gitu. Nah kita dalam tanda petik harus tega juga datangin itu. Kenapa? Nanti kalau gitu dia ngomong jadi panjang ceritanya itu. Nah kalau nanti itu pun gagal juga, maka cari cara lain. Cara lain itu adalah, misalnya contohnya, katakan kalau dulu saya pernah itu bukan ngajarin sebenarnya. Waktu Krismon 98 itu datang Bush, Allen, dan Hamilton kemari, menasihati banyak bankers, BNI yang masuk ke klien kita itu satu BNI. Nah kemudian saya disuruh menjadi pembicara tentang bagaimana menyiapkan masa krisis bagi bankers. Nah dikumpulkanlah wilayah satu itu mulai dari Bandar Lampung sampai di Aceh, dibuat di Medan itu. Dan orang-orang itu pada saat itu masih 36 umur saya. Kemudian yang namanya kepala-kepala bank BNI pada saat itu nggak ada yang di bawah 40. Kebayang nggak susahnya saya ngajarin bankers tentang keuangan? Ya udah, saya lihat ada satu paling jago situ, ya saya puji-puji dia, saya suruh dia ngomong ini. Senang dia, karena stres kan? Rupanya semua orang yang datang itu adalah orang stres. Kenapa? Karena Krismon. Padahal target dari Pak Beni, bos Sukarman ya, Pak Benny Sukarman itu menyuruh harus begini nggak masuk itu. Nah kita karena dianggap dari Bush, Allen, dan Hamilton, orang yang tadi apa itu dianggapnya jago gitu, nggak bisa. Nah sehingga saya nggak memaksain juga. Saya lihat sini ada Pak Solihin namanya kan. Nah, Bapak kok bisa di Medan ya jadi kepala? Padahal Bapak namanya Solihin. Kalau bukan Jawa pasti Sunda. Oh, cerita dia begini nih. Kayaknya saya harus belajar sama Bapak. Udah Bapak aja di depan dia. Dia mau ngomong ke situ dia. Menurut saya sama juga. Nah, maksud saya itu gini, jangan paksakan diri kita ketika ada suatu keadaan yang memang di luar kendali kita.
Ya, sama dengan tangan ini juga, ini banyak garis-garis tangan kan. Nasibku di tanganku, tapi toh ada garisnya yang di luar kita kan. Nah itu yang dimaksud dengan Steve Jobs itu, jangan puaskan semua orang. Kalau Anda ingin memuaskan orang, jual es krim gratis, bisa. Atau bansos lah bagi gitu gratis, kan orang senang juga ya, giliran petnya. Nah jadi nanti kalau ibu misalnya menemukan begitu, maka itu yang harus, taktik-taktik itu yang ada. Strategi-strategi itu yang harus dicari. Nah kemudian, kalau nanti ibu misalnya ketemu sama orang lebih muda, itu kan nggak bisa kita, ya kayak ibu bilang tadi, apa sama apalagi ngomong-ngomong pakai kalian gitu. Dengerin aja dia ngomong, saya kalau ngomong sama adik, manggilnya apa ya? Tanya aja, nggak apa-apa. Supaya ice breaking itu salah satu bisa seperti itu. Nah, kenapa ice breaking itu perlu di dalam pembicaraan? Karena orang itu untuk masuk ke moda bisa mendengar dan menyimak itu butuh waktu. Ada yang lama banget, ada yang cepat banget. Nah kalau dia innovator mungkin kita ngomong yes, bisa gitu. Nah jadi kalaupun nanti kita gagal itu bukan karena kita yang gagal gitu, tapi ada memang di mana si kegagalan itu di luar kendalinya kita dan nggak apa-apa. Daripada kita ngotot akhirnya apa yang harus kita sampaikan sudah nggak sampai, saya juga susah. Nah itu kan menjadi semua orang menjadi susah gitu. Terus nanti yang tadinya happy gitu menjadi sibuk payah nih. Masa orang kayak gitu dibiarin? Masa orang gitu diperhatiin? Tinggalin aja kan bisa gitu sama dia. Yang tadinya dia yes itu menjadi berkurang dia. Nah kalau nanti ketemu seperti begitu, itu harus ada batas dari kita. Yes, memang saya tidak bisa memuaskan semua orang. Dan nggak apa-apa. Nah nanti biasanya kalau kita by the time goes begitu makin jalan, nanti kita lihat, oh rupanya kalau begini saya begini, oh rupanya itu yang disebut dengan jam terbang. Nah mudah-mudahan nanti itu akan ketemu banyak hal di dalam perjalanan. Nah berikutnya tadi kita udah dapat kerangkanya, apakah itu di mesonya, di mikronya, kemudian itu kan harus disampaikan, harus deliver dia. Nah di dalam deliver itu, menurut kalau lain buku yang kita baca nanti lain lagi namanya, tapi intinya itu adalah ada yang bisa kita sampaikan seperti pakar kuliah formal satu arah. Jadi misalnya katakan kuliah umum, rapat kerja misalnya gitu, misalnya dirjen KI ngomong gitu kan nggak tanya jawab, dia bisa berlaku seperti itu satu arah. Tapi biasanya kan kalau dirjen mau ngomong misalnya kan dia suruh timnya membuat materi gitu. Nah di materi itu nanti kalau kita menjadi orang yang disuruh untuk mengkonsepkan itu, maka PIP-nya tadi ringan. Supaya jangan nanti semua di pendahuluan atau semua diisi atau semua di penutup gitu. Nah itu bisa satu arah tanpa tanya jawab. Bisa juga dia resmi, anggap seperti kuliah atau seperti saat ini, itu dia dua arah. Kadang saya ngomong, kadang saya nanya, kadang direspon dan sebagainya, bisa seperti itu. Nah ada juga nanti dia, kalau nanti teman-teman itu mau ngambil certified public speaker itu, dia model personal, pakai pelatihan, dia berlaku sebagai demonstrator. Nah bisa juga di kalau nanti kita misalnya berbasis aktivitas, kayak tadi saya lihat di samping sini, itu kayak ada kerja kelompok, nah itu nanti dia berbasis aktivitas, namanya facilitator, sifatnya partisipatif. Kemudian bisa juga dia nanti interaktif, kerja kelompok sana lompat kemari dan seterusnya. Dan saya adalah orang yang tadi membuat konsep tadi itu, maka karena ada interaktif, itu yang disebut dengan delegator, orang yang menyampaikan pesannya. Kemudian yang terakhir itu adalah kadang-kadang saya satu arah, kadang-kadang dua arah, kadang-kadang demonstrator, kadang-kadang facilitator, kadang-kadang delegator. Itu yang disebut dengan combination atau bauran atau perannya itu banyak. Gitu. Nah, mana yang paling cocok, mana yang paling tepat, itu kadang-kadang nggak bisa di-set dari rumah. Nanti ketika begini-begini saya akan begini, nanti ketika begini saya akan begini. Tahu-tahu bukan begitu. Jadi nggak waktu kita datang itu baca situasinya. Nah kalau nanti pas memang harus dia sepanjang waktu. Katakan 80% dari 100% waktu itu harus satu arah. Karena kadang-kadang kalau kita ngasih pengarahan, ada pertanyaan banyak merembet. Waktunya habis, pesan saya belum sampai, maksudnya belum sampai ke penutup atau kesimpulan. Nah kalau itu nanti yang terjadi, maka kira-kira apakah gestur saya kayak begini, pemilihan kosakata begini, tidak menjadi variabel lagi di pendengarnya kita. Jadi maksud saya itu, dia itu tidak menjadi mental blocking lagi. Misalnya saya nyebut tadinya kalian, kadang-kadang Anda, sampean atau panjenengan kayak gitu menjadi nggak persoalan. Nah, kalau misalnya itu sudah dapat, kalau sudah dapat itu yang nanti yang paling ujung itu yang kasmaran dari ini. Nah, mudah-mudahan teman-teman apakah bicara di kelompok kecil, kelompok besar, apalagi di tempat yang paling besar begitu ya, itu nanti si keadaan itu akan mengajari kita. Nanti teman-teman coba lihat sekali-sekali, saya kan punya YouTube tuh. Saya jadi YouTuber itu umur 61. Bayangin,
Saya kepengen tahu laku nggak sih, ternyata enggak gitu. Ya nggak apa-apa. Nah, ini saya kan punya sertifikat nih dari Insight itu. Saya jadi YouTuber 61, udah 4 tahun saya jadi YouTuber nih. Itu konten saya menurut saya bagus. Misalnya menulis karya ilmiah layak tembus Scopus. Kan dosen mahasiswa kalau mau master mau doktor kan harus Scopus gitu. Harusnya paling nggak di UT itu sekarang punya mahasiswa 520.000. Nah, ini sorry. Jadwal saya harusnya udah tanya jawab, tapi nggak apa-apa. Saya menulis itu kayaknya lagu saya. Iya bener kan? Iya lagu saya pernah dengar soalnya. Itu ada Joshua di wisuda, Joshua yang meninggal, yang dibunuh grup polisi itu. Dia di wisuda, bapaknya datang, saya lagu anak Nabunju. Apa artinya itu Pak? Anak Nabunju? Anak yang baik. Itu lagunya. Nah, itu aja cuma 3.000 yang nonton. Padahal wisudawannya gitu, alumni gitu 2 juta berapa. Nah, apa yang mau saya katakan? Ternyata meskipun saya merasa tahu ilmunya, nggak bisa juga itu meraup viewers lebih dari 100-200 waktu live. Kemudian sampai dengan 1 tahun itu paling banyak penonton saya 3.000. Nah, kalau usaha saya gede, kemudian saya bukan ria namanya, berharap balasan tuh ria, benar? Ada bahasa pamrih gitu, maka saya kan kecewa, berhenti saya, enggak, mau 100 kan, mau 200, pokoknya ya beginilah saya, gitu aja. Nah jadi nanti teman-teman kalau ketemu yang kayak begitu, biarin aja, nggak apa-apa. Karena gagal itu bukan lawan kata sukses. Tidak ada orang yang sukses itu tidak pernah gagal. Berarti kan gagal bukan lawan sukses kan? Kalau dulu bilang gagal adalah sukses yang tertunda, enggak. Si gagal itulah jembatan kita menuju kesuksesan. Tapi respons kita itu yang membuat kita itu nanti nggak menyerah-menyerah tadi. Nah, misal, Bapak Ibu misalnya ketemu, kayak ini soal gestur, ya betul ini gesturnya. Kayaknya enggak deh, ini pasti pemilihan kosakata. Betul ini kosakatanya. Dan ternyata bukan juga gitu. Ya memang bukan jodohnya saya, nggak apa-apa juga kan. Iya, tapi coba itu nggak boleh berhenti. Dan kalau jatuh bangun aja lagi. Kalau di Medan bilang, itu siapa meninggal duluan kan gitu kan. Jangan mau ngalah gitu. Nah, kalau udah sampai di situ, balik lagi ya, saya akan pergi selebih itu sebenarnya kosakata, gestur, terstruktur yang segala macam itu tadi hampir tidak menjadi variabel lagi. Cuma kalau itu nggak ada, itu nggak bisa. Nah, sama seperti misalnya setiap orang yang mau masuk kerja, itu yang pertama penting itu adalah ijazahnya. Jadi ijazahnya itu 80. Nanti attitude-nya itu yang 20. Kalau nggak punya ijazah nggak bisa masuk 80. Tapi kalau saya sudah kerja, yang saya pamerkan itu selalu adalah ijazah saya atau kompetensi saya, nggak ada temennya. Karena begitu masuk diganti tuh ijazahnya ditinggal 20 atau kompetensi 20, perilaku kita, sikap kita yang mengantar kita ke depan. Nah, kalau misalnya kan susah, kalau orang pinter itu kan suka apa ya? Dia punya gayanya sendiri gitu. Nah kalau pinternya itu tidak dibarengi dengan social skills ataupun soft skill ataupun namanya, maka nanti dia akan tetap berhenti di level bawah ya, kerja, bukan manajemen atau bukan manajer gitu. Nah itu juga dalam berbicara di tahap awal nggak apa-apa, polanya, strukturnya, terukurnya segala macam bawa aja itu. Kemudian begini membuatnya supaya cheaper, better, faster, newer, nggak apa-apa pakai. Tapi kalau begitu udah ngomong kayak begini, itu harus cair. Nah kalau teman-teman sekali-sekali agak lisan gitu, coba lihat bagaimana stand up comedian itu membuat premisnya itu. Settingnya dulu, baru ada premisnya, baru ada punchline-nya, baru ada callback di belakang sana, ikutin aja itu. Tapi bukan untuk membuat tertawa, tapi untuk membuat orang bilang, oh ini yang aku cari. Itu kira-kira. Jadi nanti sampai kita dapat gayanya kita, sampai kita bisa mencairkan suasana, kalau harus mengikut format, mengikut pola, ikuti. Tapi begitu nanti sudah dalam, pakai ini yang kita dirinya kita. Oke, slide berikutnya. Kayaknya slide tinggal 2 ini kalau nggak salah. Nah, supaya terstruktur, teratur, terukur tadi, maka disarankan kalau dari segi public speaking atau communication, kita punya mind mapping. Misalnya dalam contoh ini, saya mau berbicara tentang sesuatu, kemudian sesuatu itu ada berapa? 5 ya. Ada creativity, planning, benefit, collaboration, sama productivity. Kemudian saya dikasih waktu 1 jam. Beres ini bisa semua. Kenapa? Karena waktu saya berbicara tentang planning,
Maka ada anaknya 3 atau subnya. Sub pertama itu tentang project, yang kedua goals, yang ketiga strategis, dan seterusnya. Ini kan berpola deh. Contoh ini memang di luar pola, ini nanti ada sumbernya di sini. Nah, kalau waktu kita 1 jam, mungkin ini beres. Mungkin selesai. Artinya yang kita sampaikan itu sampai ke ujungnya dengan harapan 80% peserta oke, dan dari 80% peserta itu bisa juga menerima sampai dengan 80%. Nah, kemudian ternyata saya disuruh ngomong itu bukan 1 jam. Kemudian saya jadi panik kan? Enggak, mind mappingnya tetap seperti ini. Cuma waktu saya nanti berbicara, waktu mind mapping planning, saya tinggal mencari mencari niche di situ, ceruk untuk menyampaikan apa yang saya masukkan dengan batasannya. Scope and limitation itu kalau ditulisan. Misal, Bapak Ibu sekalian, saya akan berbicara tentang planning, creativity, productivity, collaboration, dan benefits. Masing-masing dari yang mau saya sampaikan punya 3 sub topiknya. Misalnya, planning. Saya akan bicara tentang project, goals, dan strategis. Bla 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 bla. Terus saya lihat, wah kayaknya udah bisa nih. Teman-temanku sekalian, atau sahabat sekalian, atau saudara-saudara, saya punya 3 hal. Tetapi saya akan memberitahu kepada Anda untuk yang ini tentang project. What do I mean by project? Saya jelaskan begini-begini. Nah, nanti teman-teman lihat di bahan masing-masing, lihat apa itu goals, apa strategis. Kemudian waktu kemarin, di sini juga saya punya 3 hal. Kalau tadi saya menjelaskan project, maka sekarang saya bukan menjelaskan ideas. Kalau project kan ideas temannya. Saya akan ke innovation dan seterusnya. Dibuat seperti itu. Jadi, orang berbicara di depan publik itu sebenarnya bukan nggak bisa nyampe karena waktunya singkat. Tapi cara dia untuk mengemas itu sedemikian rupa sehingga strukturnya tetap, kan tadi terstruktur, keteraturannya tetap, terukurnya yang dia main-mainkan. Misalnya di sini saya ngomong tidak ideas tapi innovation. Kemudian yang ini kan hanya 2. Nanti teman-teman baca aja ya. Yang ini dan seterusnya dibuat seperti itu. Nanti itu adalah modal kita. Ternyata tet bunyi tadi gitu. Oke, sekarang diskusi. Mungkin ada pertanyaan? Coba. Tadi kan saya menjelaskan project, goals dengan strategis. Apakah ada yang sudah dapat? Oke, pertanyaannya apa? Bisa begitu? Atau tadi kan saya nggak jelaskan tuh. Tapi bagaimana Anda? Bisa nggak? Siapa yang bisa menjelaskan? Bantu saya. Dia jelaskan lagi. Nah, itu yang kalau tadi di sebelumnya ada interactivity tadi itu. Nah, kalau itu sudah terjadi, biasanya itu si Lagarde tadi itu, yang 16 orang dari 100 tadi itu, walaupun dia pelengak-pelengok, gitu-gitu, wah, ada juga orangnya dikit ya. Nah, kalau itu udah sampai, itu udah enak. Nah, itu yang kalau ada orang maunya itu selesai di ice breaking pertama. Ada yang mau kayak begitu, tapi kan belum tentu ya. Kan masa ya sih baru ngomong langsung orang ger gitu nggak mungkin. Kecuali kalau memang kita sejak awal ke situ kayak stand up comedy, itu kalau stand up comedian itu kalau dalam 45 detik pertama nggak ger, itu stres dia. Nah, kalau di kelas kayak begini, kalau dalam 2 menit saya nggak melihat ada mata yang antusias, itu stres saya. Itu mending saya nggak dibayar, saya pulang daripada ngadepin orang kayak begitu. Iya, nggak ada respon. Jadi kalau udah kayak begitu susah. Nah, terus nanti kan bisa terjadi tuh. Pas terjadi kayak saya cerita yang di BNI saya bilang itu, dia ambil jaggernya di situ. Kalau orang sini bilang okemnya, premannya gitu, itu aja suruh ke depan. Iya Pak, saya juga kayaknya harus belajar dari Bapak gini-gini. Kalau gini-gini, tadi Bapak gimana? Terus gitu lama-lama semua orang jadi ngomong kan? Ya kalau udah ngomong semua ya itu tujuan kita kan. Nah, jadi jangan biarkan yang kita mampu menjadi terhenti gara-gara ada satu hal yang kita tidak dalam tanda petik tak bisa kuasai pada saat itu. Nah, nanti si mind mapping ini misalnya bayangkan teman-teman mau bicara 300 detik. Bagaimana mungkin menyampaikan ini 3 detik mind mappingnya? Nah, kayak tadi itu di planning. Ada videonya kayaknya, nggak saya bawa videonya. Ada 5 yang mau saya bicarakan, tetapi dengan 2 pertama, saya yakin teman-teman bisa akan begini di bawah. Jadi tetap si 300 detik tadi itu, si 5 menit tadi itu tetap bisa kita penuhi. Cuma kita juga bilang ke dalam hati, karena saya harusnya ngomong 30 detik di 30 menit, ternyata cuma 5 menit, maka harusnya mereka dapat sekian, yang nggak dapat sekian itu gitu. Nah, sampai di sini, mungkin ada pertanyaan lagi? Pak. Ya. Orang
Bang, ini salah satu topik Pak yang saya sampaikan tadi. Kemarin yang ngasih presenter di depan itu cantik, Bapak pada nggak ngantuk. Pak kemarin ngantuk. Jadi ada ngaruhnya seperti ini real ya Pak di lapangan. Kita nggak usah nutup-nutupi. Ini salah satu masalah kita di lapangan. Ini contoh nyata di sini. Makanya kan kalau di sini tadi Bapak sampaikan, ini berarti ada berapa persen yang tidak respon, yang ngantuk kan gitu. Kan udah bisa kelihatan ya Pak Osman. Kemarin Pak Osman yang di depan beda kan gitu. Sekarang udah berapa Pak? 65. Ini mohon ini supaya ada. Saya ada apa gitu-gitu Pak. Iya. Gitu ya Pak Osman kurang sur dia ya kan gitu masalahnya. Itu apa Pak? Sebagai membuka. Jadi kalau saya lihat gini Pak, apakah nanti dalam hasil materi ini kan seorang presenter atau seorang mungkin narsum kan perlu punya jiwa motivator gitu Pak ya. Mungkin di samping kalau memang lebihnya itu sebagai operator dulu. Apakah dalam penyampaian materi kita sebagai narasumber ini bisa kita padukan atau enggak? Seperti itu. Itu yang pertama Pak. Kemudian kalau kita masalah di lapangan, panitia itu kan suka menginstruksikan, Pak waktunya segini. Sementara kita memadukan atau mengukur antara materi dan waktu itu kan terkadang bingung. Bukannya panitia itu memberikan waktu untuk kita sampai akhir ya, sampai akhir materi kita sampaikan kan gitu. Kalau panitia di daerah-daerah itu kan bukannya memperpanjang Pak gitu, malah memperpendek kan gitu, 10 menit. Jangankan buka gitu, dia kan Pak. Jangankan menyampaikan materi, buka aja kita udah grogi. Bisa nggak ini kita sampaikan? Bisa nggak ini kita sampaikan kan gitu. Itu masalahnya di lapangan. Mungkin apakah ilmu yang mungkin yang Bapak sampaikan ini berapa persentasenya Pak bisa kita potong gitu loh. Karena kalau apa kita potong depannya, ya belakangnya nggak dapat gitu kan. Kalau kita misalnya tengah-tengah doang, Bapak ini cerita apa ini? Nggak ada pembukaan tahu-tahu masuk kan gitu. Seperti itu Pak. Jadi bagusnya bagaimana Pak materi yang kita sampaikan itu tepat, cepat, terukur, teratur dan apa tadi Pak, terstruktur. Gitu. Itu Pak mungkin, terima kasih. Di zaman PDIP pertama menang dulu, itu kan banyak tukang becak tuh yang pada saat itulah 2000 berapa itu? 1999 kalau nggak salah. Mereka itu bilang begini di posko-poskonya itu, teguh dalam prinsip, tapi fleksibel dalam pelaksanaan. Nah, dari awal tadi saya kan menekankan terus yang tadi kita omongkan itu. Kalau udah dari sini lupakan aja semua itu. Gak ada masalah dengan itu. Tetapi kalau kita takut nanti ada sesuatu yang missing link gitu ya, missing in action in between begitu, si ini menjadi pemandunya kita. Contoh nih, saya kan harus ngomong 5, tadinya 15 menit paling duluan kita. Nah, oleh sebab itu, kalau nanti ada si peta-peta seperti tadi itu kita jadi tahu nanti mana yang mau dipotong, mana yang tidak. Persisnya misalnya, Bapak disuruh 15, Bapak nyiapin waktu 15 menit, tetapi ternyata dipotong 10 menit. Kan Bapak menjadi bingung. Nah, nanti kalau badannya saya kasih, dia nggak tahu asbabun nuzulnya menjadi urusan ini. Tapi kalau saya main riwayat terus kayak begini, kapan nyampe di ujungnya? Itu kan akan ada muhasabah terus, bergumul terus orang-orangnya kan. Nah, kalau itu yang terjadi, maka tadi itu teguh dalam prinsip, fleksibel di lapangan. Lihat aja, kalau itu harus berubah aja. Cuma kan tadi udah ada kalau di sekolah itu namanya tujuan instruksional khususnya atau capaian kompetensinya, itu dulu yang dipegang. Nah, kalau itu sampai dan kita tahu itu 10 menit ada bedanya dengan 15 menit misalnya begitu, maka di dalam 10 menit itu saya juga bilang kepada diri, harusnya anak-anak ini tidak ada yang di atas 85 nilainya. Tapi saya akan toleransi kalau dia 80 ke 85. Itu kita bilang ke diri kita, supaya si badan ini rileks. Karena kalau kita itu nggak jelas, itu ribet. Ini saya ngaku aja nih. Saya bikin materinya itu dapat CPS kan, Certified Public Speaker. Dan itu 2 hari lalu saya kirim ke Pak Ani ya. Ternyata waktu saya tanya, loh orangnya senior Pak, waduh,
Gawat, makanya tadi saya kirim lagi ulang itu bahan itu. Nah, mungkin bahannya tetap sama, tetapi cara mengemasnya sama, cara menyampaikannya itu yang dibedakan di situ. Jadi kalau kita punya target, kemudian target nggak dicapai, bukan targetnya diturunkan, tapi cara kita mencapai target itu. Yang paling mudah itu kalau saya suka bikin ini Pak, orang lari, apa namanya? Lompat tinggi. Kalau dia lompat tinggi 2 meter, dia nggak bisa dari sini, maka yang pertama atau force field analysis namanya kalau di manajemen itu, maka kita harus mundur. Ternyata nggak lewat juga. Nah kalau ini diturunin 2,5 meter, juga kan bisa kan? Bukan itu poinnya. Poinnya itu adalah the target is still there, but the strategy how to melangkahi siapa namanya si barnya ini tadi itu bisa dicapai. Nah bisa jadi udah kita lari segala macam nggak bisa juga. Nggak apa-apa, taruh bantalan di sini. Bukan bantalan, yang per itu loh Pak, yang kalau kita naik ini bisa lompat naik dia ke atas. Terus saya jadi mikir, lah kalau nanti tinggi kan sakit jatuhnya. Ya taruh di bawah kan bisa juga kan? Atau kolam renang dan sebagainya begitu. Nah itu yang saya maksud tadi, teguh dalam prinsip, fleksibel di lapangan. Karena kalau enggak, nanti bubar semua itu Pak. Saya juga nggak nyaman, kemudian yang dengar bicara juga nggak bisa. Nah bisa nggak itu diprediksi dari rumah? Bisa. Tapi kalau jam terbangnya sudah banyak. Kemarin begini, kemarin begini, kemarin begitu. Kalau enggak itu kita panik. Itu sama dengan kalau ke pesta salah kostum kan harus beli lagi ke toko, uang nggak ada, masa pulang ke rumah nggak jadi pesta kan gitu kan kira-kira. Tapi itu kalau kita anggap itu sebagai problem, itu akan jadi problem. If you see it as a problem, you get problem. But if you see it as opportunities, you get possibilities. Nah selalu dibuat kayak begitu. Jadi jangan, ini kayaknya gagal mampus lah saya ini. Kalau kita pikirin mampus, ya mampus. Karena di mana hartamu berada, di situ hatimu berada. Kan jadi berat hidup kita jadinya. Jadi jangan biarkan seperti itu. Karena hidup ini sudah pahit, jadi jangan makan pare lagi. Pahit. Lebih pahit lagi. Oke, jadi kalau if something bad happens in between, biasa itu. Itu road to fame itu ya memang begitu kan. Oke, jadi nanti ini ada ya. Berlatihlah ya. Berlatihlah seolah belum pernah berhasil. Tampillah layaknya tidak pernah kalah. Jangan berlatih agar mampu melakukan dengan benar, tetapi berlatihlah sampai tidak akan salah lagi. Sedikit aja itu, shifting switch-nya itu sedikit aja. Kalau kita mikir kalau the best di atas langit ada langit. Kalau the first ya nggak ada, ya kita di depan gitu. Ya tinggal dilihat nanti ke depannya itu beneran atau enggak. Bahkan di Jakarta bilang di atas langit masih ada Hotman Paris. Nggak ada hubungannya sebenarnya. Nggak, artinya we are not asked to be the best. Itu Madam Teresa bilang. We are not asked to be the best, but to do our best. If we do our best, God will do the rest. Jadi kalau kita itu memaksa diri untuk selalu menjadi terbaik, itu jadi berat. Karena Tuhan sendiri pun tidak memaksa kita untuk menjadi yang terbaik, tapi melakukan yang baik yang kita mampu. Nah kalau kita melakukan yang baik yang kita mampu dan itu adalah fitrahnya kita, maka nanti Tuhan yang akan menggenapi. If you do your best, then God will do the rest. Nah sederhana-sederhana itulah kalau nanti teman-teman buka di TEDx, orang-orang yang bicara itu bukanya videonya, YouTube-nya, nanti dilihatin itu. Setelah dia ngomong itu kayaknya nggak jago-jago amat juga, gitu. Artinya kita juga bisa. Cahaya yang dia punya itu, di cahaya kita juga ada. Cuman mereka untung, umurnya 25 dia dapat, kita besok pensiun dan ini baru dapat. Bedanya cuma di situ. Seandainya ini saya berandai-andai, kan saya satunya matematika, S2-nya matematika. Itu seandainya saya tetap seperti begitu, mungkin saya nggak berani ngomong depan orang. Karena saya lebih bagus main formula dibandingkan dengan berbicara gitu. Ternyata dalam perjalanannya, waktu saya ngelamar S3 lagi, dapat beasiswa, nggak dapat. Tapi kalau saya pindah jurusan ke Business Administration, itu dapat. Saya masuk, ternyata berat, drop out saya di Filipina, La Salle University. Nah terus akhirnya, kalau dosen harus doktor, kalau nggak doktor nggak bisa profesor gitu, kemana? Berubah saya. Mana kuliah yang cepat lulus tapi diakui pemerintah? Masuklah saya ke UNJ, dapat doktor sana, udah profesor saya. Coba saya ngotot di matematika itu, mungkin sampai sekarang ya kalau habis rambut sih iyalah ya. Profesor mungkin nggak juga gitu. Nah, maksud saya itu gini, kalau saya nggak bisa lewat sini, ya saya lewat sini kan masih banyak jalan kan. Sama dengan 5 itu kan bisa 5 kali 1, bisa 2 tambah 3, bisa akar 25. Lah kenapa saya harus ngotot? 5 itu 3 tambah 2, kalau nggak salah. Nah di dalam public speaking itu pun, kalau tadi Bu Irni tadi nyambung itu ada yang namanya perspektif, cakrawala, horizon atau apapun namanya.
Jadi misalnya teman-teman sekarang bayangkan menulis, atau jangan bayangkan, masing-masing tulis huruf M di tempat masing-masing. Nah, saya mau berbicara ya, saya mau berbicara. Ibu, coba perhatikan yang ibu tulis itu. Maka itu adalah huruf W. Padahal ibu nulis M kan? Iya. Jadi, even if you are right, it doesn't mean that I'm wrong. Padahal saya kadang-kadang, lu harus ikut gue, enak aja lu. Enggak Pak, ini M. Apa M itu? Coba kamu lihat betul-betul. W itu, bayangin coba. Jadi panjang cerita. Jadi kalau dilihat dari sini, angka 3, lihat dari situ, we see the same picture, in the same room, in the same moment, in the same time. But we come up with different perspective. Jadi, kalau kita jadi mau pembicara itu, waktu kita ngomong gini dia nolak, oh, berarti cakrawalanya beda, perspektifnya beda, horizonnya beda. Dilihat bedanya kenapa? Nah, beda itu bisa karena latar belakang, macam-macam. Bisa juga karena pokoknya waktu seloyo, bahasa Jawa juga. Pokoknya gue beda aja gitu. Bisa juga begitu. Apalagi, bener ya, waktu seloyo pokoknya beda ya, bener ya? Orang Jawa? Iya, bener ya, saya bener ya. Kalau udah itu yang terjadi, maka nanti berhenti punya kita. Apa itu? Penyampaian pesannya. Nah, jadi menyamakan persepsi itu bisa dari latar belakang dan sebagainya. Nah, saya hari ini mau berbagi dengan teman-teman melihat dari preferensi psikologisnya orang, emosinya. Bukan dari wah ini kalau kaya harusnya diumbang, kalau bahasa Medan itu dipuji. Nah, ini kalau orang miskin harus dilus-lus. Ini kalau pemarah gini jangan ditendang. Kalau yang ini diam-diam gini harus dicambuk. Nggak kayak begitu. Kita ngelihatnya bukan dari fisiknya, tapi dari cara thinkingnya, dari berpikirnya. Kita lihat berikutnya. Kalau mind map-nya seperti tadi itu ya, cara mengejawantahkan. Coba, Mas. Abi, ya, oke. Kata teori ini menurut saya kadang-kadang setuju, tapi kadang-kadang ada juga yang enggak. Tidak selalu 100% pas. Kata teori, kalau ada orang berkumpul di ruangan ini, pasti semua orang yang di ruangan ini ada yang dominan, ada yang influencing, ada yang stabil, ada yang apa ini? Compliance, cermat, C. Itu selalu ada gitu. Tapi ada orang dia dominannya di sini, atau di sini, atau di sini. Tapi pada dasarnya kita semua punya itu. Kalau teman-teman baca bukunya Gardner tentang multiple intelligence, dia punya 9, ini cuma yang 4. Itu semua orang itu punya. Ada yang kalau diomongkan cepat ngerti. Ada yang orang itu dicontohkan baru cepat ngerti. Ada juga orang itu nggak digambarkan baru ngerti. Ada juga nggak dibuat animasinya baru ngerti. Nah sekarang kita ngambil psikologinya, bukan cara berpikirnya. Ada orang yang dominan, yang dia itu kalau nggak ngatur nggak suka. Itu namanya dominan. Ciri-cirinya berorientasi hasil, berkeinginan buat, pemaksa. Kalau bahasa lainnya itu kolerik. Nah ini dominan, controller, kolerik. Orang seperti ini biasanya dalam tanda petik bisa menerima apa yang kita sampaikan karena kita bisa menjawab apa. Nah jadi kalau nanti teman-teman jadi konsultan barangkali atau jadi konselor, itu lihat orangnya dulu. Kalau orangnya dominan, maka dia akan selalu ditonjolkan word-nya. Nanti pertanyaan berikutnya dari teman-teman, kalau ada orangnya 100 Pak, gimana saya dengan cepat tahu? Ada, tipsnya nanti ada. Nah kemudian ada juga orang yang dia itu influencing atau intim bahasa Indonesianya. Orangnya antusias, optimis, gesit. Biasanya orang-orang ini, kalau dia bertanya who, siapanya. Kalau yang ini yang dia tanya itu how-nya. Kalau yang ini yang dia tanya itu why-nya. Jadi, meskipun pertanyaannya sama, tapi orangnya menjawab berbeda karakteristiknya, maka jawaban saya pun jadi berbeda. Kalau buat orang yang bertanya kolerik, dominan, maka yang saya tonjolkan word-nya. Padahal pertanyaannya sama. Buat orang yang influencing, ngapain itu kok? Apanya melulu sih yang dijawabin? Kan gua butuh siapanya, kata yang gitu. Nah, itu nanti di dalam katakan kalau dia ada diskusi kelompok dan sebagainya, itu ketahuan itu. Mana orang yang masuk ke kelompok D, mana I, mana S, mana C. Sampai di sini ada pertanyaan? Ini kalau kita tahu ilmu ini, itu cuma naik jabatan mah gampang banget. Kan bos itu ya, siapapun dia gitu. Hanya dua kan yang dia butuh. Dia aman dan nyaman. Aman itu nggak di demo sama kita, yang kedua nyaman dapat duit dia. Udah selesai, itu cuma itu doang kalau bos. Saya dulu kalau nyari anak buah, lu ngerepotin gua nggak? Masuk lu. Bisa ngasih nggak? Bisa, masuk lu, lebih masuk lagi gitu. Iya.
Sama anak buah juga gitu, boleh dipesankan nih Pak, enggak. Jadi nanti kita lihat itu. Kan hanya dua itu ya, aman sama nyaman. Nah, cuman nyamannya orang B, nyamannya orang I, S, C, nyamannya orang D itu ada bedanya. Nah, kalau yang di sini seperti saya sebut tadi, dia selalu nanya apa. Nah, selama kita menjawab tidak bisa mendapatkan jawaban karena apa, maka dia akan dalam tanda petik orang rewel. Mau di manajemen juga boleh, mau di pelatihan juga boleh, atau di kelas kalau teman-teman tinggal ngajar. Jadi, nanti perhatikan orang-orang itu akan teduh kalau dia apa. Nah itu tadi kalau contoh saya, ada orang harus dilus, ada orang harus dicambuk, ada juga orang harus dipuji-puji, itu macam-macam orangnya. Nah kemudian bagaimana saya kurang dari 5 menit bisa mengetahui itu? Itu dari pertanyaannya. Sama dari gaya contoh misalnya gitu kan, Pak, Bapak kok kayak begitu sih? Ah ini deh, saya gitu aja terus. Gini loh Pak, saya mau mohon izin gini-gini, itu aja gitu. Nah nanti dari situ kita langsung bilang, oh kalau begini cara jawabnya ini, nanti jawabannya harus dari what-nya, kalau ini dari who-nya, kalau ini dari how-nya, ini dari why-nya. Itu dalam sendiri dia. Nah biasanya kalau teman-teman nanti udah sering melakukan ini, katakan 10-15 kali beriterasi, itu si feeling itu otomatis. Seperti orang main gitar, kalau pertama kan lihat sana masih salah gitu. Kalau udah tahu itu nggak tahu lagunya juga, paling-paling dari D ke C kok ini, dari C ke F lagi dia, udah tahu gitu. Sama seperti teman-teman kalau nyetir mobil. Kalau waktu belajar mobil, itu boro-boro mau sambil merokok sambil gini, nggak berhenti nafas, pohonnya sudah bagus itu. Tapi kalau udah jago kan, ya gila lo, mantap, telepon juga bisa. Nah, itu perlunya iterasi itu. Kalau orang Sunda bilang jika ricik minggang batu, laut-laut jadi legong. Siapa orang Sunda sini? Ya, ada yang orang Sunda. Apa itu artinya Bu? Jika ricik minggang batu, laut-laut jadi legong. Nah iya betul. Kalau Cikaraca yang benar sih, Cikaraca kalau orangnya gede, kalau kecil Cikaricik. Kecil-kecil kata orang mereka. Nah intinya itu adalah ketika dia beriterasi, itulah modal kita untuk bilang kepada diri, yes, I can. Sama seperti yang tadi pertanyaan saya di awal itu loh, yang tambah kali 2, tambah 8, bagi 2 dan seterusnya. Ada pertanyaan? Bagaimana ini di dalam kenyataan? Ya silakan Pak. Dari keempat pertanyaan ini saya nggak melihat kalau misalnya which apa whom itu, ya. Bagaimana bentuknya Pak? Di sini nggak ada juga. Kalau whom-nya itu sama dengan who, kalau which-nya itu di what. Milih dia. Sebagai kata ganti. Contohnya misalnya begini, dia tanya kan, Pak, kebijakan yang Bapak buat itu memberatkan saya loh Pak. Ini atasan kita dia. Bukan atasan, kita setara gini, satu level ya, sama-sama eselon 2. Itu memberatkan saya Pak, karena begini, karena begitu. Pak, ini kalau di dominan, kan nanti nampak dia gini. Tahu nggak kau? Itu berat buat aku itu, kira-kira gitu dia kalau nanya. Gini loh Pak. Saya kebetulan katakan yang influencing ya. Saya juga sebenarnya agak berat nih Pak. Empatinya kita tunjukin gitu. Tapi kan Pak Dirjen mau ngomong begini, terus saya harus bagaimana? Nah, itu yang ini tunggu nih Pak. Ini tunggu. Kalau yang sana enggak, lihat SK ini. Kayak begitu dia. Nah, kalau misalnya yang ini enggak, aduh, saya kan susah Pak kalau begini loh. Kalau nanti ini kenyataannya ini begini, kamu begini loh caranya. Nah, kalau yang ini lagi nih, si Y ini. Kamu tahu nggak kenapa ini turun ayat ini? Ini begini loh asbabun nuzulnya. Sehingga kalau kamu nggak begini kita begini dan seterusnya. Nah itu yang meskipun pertanyaannya sama, tapi kalau datang dari orang yang berbeda preferensi emosional atau psikologisnya, jawaban kita itu sama, tapi cara menyampaikannya berbeda. Contoh nih, pasti teman-teman ketawa. Ada cerita, ternyata orang paling pelit di dunia itu katanya, maaf nih ya, canda ya, Islam. Kristen. Ya Islam benar. Karena hanya 2,5%. Benar nggak? Kalau Kristen itu 10%. Kalau Yahudi itu orang paling baik di dunia. 100% Pak dia kalau ngasih sarjen. Persembahan. Padahal kenyataannya kan enggak kan. Rupanya ceritanya itu beda. Dapat rezeki orang Yahudi. Wah Tuhan, Engkau begitu baik. Aku kembalikan semua yang kudapatkan kepadamu. Kita kan selalu Tuhan di mana? Di atas gitu kan. Dia lempar ke atas. Set. Terima kasih Tuhan. Aku mengucap syukur di dalam dia. Tahu jatuh duitnya kan? Tuhan nggak butuh kan diambil lagi sama dia. Itu satu. Satu lagi orang Yahudi ini. Mudah-mudahan nggak ada jauh di sini. Kalau jauh bisa di prank juga. Kayak di shoot. Hanya karena salah melihat
hanya karena salah merespon di sana, itu kita menjadi tidak bisa membantu. Ada seorang yang mirip-mirip seperti Yahudi kelakuan preferensinya masuk sumur. Kalau kita tidak tolong, maka dia akan meninggal. Nah, yang kita yang datang ini nggak peduli orang Yahudi dia mau nggak, itu nggak peduli kita. Kamu mau mati itu, minta tanganmu. Dasar orang pelit kan? Enak aja mau minta tangan saya katanya. Nah, kan nggak bisa kita rubah perilaku orang begitu. Yang bisa kita rubah adalah bagaimana kita meresponsnya. Bilang sama dia, ambil tanganku. Baru dia benar-benar tolong dia kan. Nah, bayangkan niat kita menolong orang hanya karena salah menggunakan kosakata ya. Kosakata itu tetap meninggal dia. Padahal niat kita mau baik. Hanya karena kosakata. Ada nggak kayak gitu ekstrim? Ada. Tapi biasanya itu kalau nanti sudah cair keadaannya, tidak akan tidak akan separah itu gitu. Jadi nanti teman-teman juga kalau apalagi sebagai atasan bikin apa istilahnya itu? Instruksi, itu lihat orangnya itu. Ini kalau misalnya orangnya di yang D, yang dominan, terus kita itu lembut-lembut. Kena kok sama aku gitu kata si anak buah ini. Nah, atau sebaliknya kita marah-marah sama orang yang haus sama Y. Bapak senyum-senyum aja nyuruh saya belum tentu bisa loh Pak. Ini Bapak marah-marah kata si Hau kan, orang yang stable itu. Nah, jadi itu harus dibedakan. Nah, dia bukan berbeda sebenarnya, tapi kita bisa membuat perbedaan dari cara kita mendengarkan mendengarkan dari mereka. Makanya komunikasi itu bukan apa yang saya sampaikan, tapi seberapa banyak yang bisa saya dengarkan. Jadi komunikasi yang terbaik kata guru-guru saya dan ibu saya itu adalah berbanding lurus dengan kehandalan kita mendengar. Oke, silakan kalau ada pertanyaan atau sesuatu yang ingin dielaborasi lagi. Ya, silakan Pak Ferry. Terima kasih Pak. Yang ingin saya tanyakan di dalam public speaking ini kan ada istilah apa namanya verbal feeling ya, figure. Nah, itu seperti gitu. Itu penyakit atau bagaimana? Bagaimana mengatasinya? Dan satu lagi, ada lagi orang kalau bicara suka gini-gini gitu. Oh iya. Nah, itu penyakit atau bagaimana cara mengatasinya Pak? Terima kasih. Penyakit jelek. Semua orang itu sebenarnya di mata Tuhan itu sempurna, benar nggak? Kan yang berani bantah itu kan. Cuma saya tidak tahu di mana kesempurnaan saya untuk dalam tanda petik menambal kekurangan-kekurangan tadi itu. Nah, kalau balik itu seperti yang tadi ada kutipan sebelumnya, berlatihlah Anda seolah-olah belum pernah menang. Apa tadi? Lupa saya. Berlatihlah Anda seolah-olah belum pernah menang. Kemudian bukan supaya benar, tetapi supaya jangan salah gitu. Gini Bang, tidak ada orang dari sejak awal itu, menurut saya di public speaking, yang begitu dia ngomong itu lancar itu nggak ada. Pasti ada pengalaman yang membuat dia menjadi berubah dari kesalahan yang biasa-biasa tadi itu. Yang garis bawahnya itu gini, tidak ada orang yang sempurna dalam public speaking sebelum dia berbicara berkali-kali, iterasi namanya. Nah, kalau Bapak menemukan itu, biasa itu. Nah, nanti tinggal dicari tekniknya. Misalnya kan ada orang, kan ada kayak gitu itu kan banyak. Itu sebenarnya, kalau dari Pak Doni bilang begini, tetap bilang emnya, tapi tarik ke dalam. Kan nggak keluar dia. Benar nggak? Iya. Jangan dilafalkan, jangan diucapkan menjadi terdengar. Sehingga Bapak itu tidak terganggu. Kenapa? Karena semua orang yang berpikir dan berbicara itu harus ada jedahnya. Yang paling banyak jedah itu adalah berpikir ke menulis. Tapi yang paling singkat jedahnya itu adalah orang yang berpikir yang langsung ngomong. Bisa dipastikan lebih cepat berpikir daripada ngomong. Itu pasti tuh sebagai satu keniscayaan. Nah sekarang kan harus ada jeda itu antara saya berpikir dengan berbicara. Karena saya kalah berbicaranya, keluarlah yang tadi itu yuk ada itu. Nah, biarkan itu karena memang orang hidup itu kayak begitu, jangan dilawan maksud saya. Tapi waktu dia gitu kan, misalnya kan saya juga banyak kayak gitu. Kalau dulu kita di pelatihan, dalam 3 menit ujian itu, kalau keluar 2 kali kayak gitu Pak nggak lulus. Tapi saya lihat Bapak nggak ada dari awal, jarang
tapi kan belepotannya banyak. Nah karena apa? Si mulut ini kalah cepat sama si bibirnya. Kalau saya nggak respon seperti begitu, si otaknya diem lagi dia, punya jeda lagi. Nah kalau punya jeda itu blank spot kan. Nah saya maklumi itu. Kalau nanti gara-gara itu misalnya honor saya kurang, ya kurang aja lah. Kan nggak apa-apa gitu. Dulu kalau kita ngajar sini ada angket Pak. Tadi ya angket itu kita punya skala 1, 2, 3, 4. Kalau kita nggak bisa 3,6, itu honornya nggak dikasih. Padahal yang menentukan saya berapa itu ya pesertanya kayak begini. Itu lebih kejam lagi. Kenapa Pak? Kalau di sini biasanya di kamu ngomongnya kayak gitu. Udah. Alhamdulillah. Ternyata saya sesat di jalan yang benar nih Pak. Daripada benar jalan yang sesat ya. Nah, jadi kalau nanti misalnya teman-teman atau Pak Ferry ketemu itu biarkan Pak. Cuma kita siasati dia tadinya gitu. Daripada kita nggak keluarkan itu, ketahan gitu, si ini nggak supply informasi yang mau kita ucapkan. Kalau ketulis itu masih gampang, mikir saya gitu kan, mentok begitu nggak cepet tangannya, masih bisa. Atau pergi ngeliat, katanya kalau lewat lama-lama dari komputer pergi ke rumput-rumput yang hijau-hijau, pohon-pohon gitu. Kalau ini kan nggak bisa orangnya di sini kan, nah itu caranya seperti itu. Nah, yang bukan agak repot sebenarnya. Yang agak elementer itu adalah yang tadi itu Pak, yang gunung-gunung gini atau tangannya keringat gitu. Ada juga. Ya. Nah, tapi pada dasarnya semua orang yang menolak bahwa itu sebagai satu keniscayaan, itu perjuangan dia untuk menerobos itu makin berat. Jadi dengan menyadari iyalah, nggak apa-apa nanti berikutnya akan saya perbaiki gitu. Itu ada kemungkinan kita untuk menjadi sedikit lebih rileks gitu. Nah, kalau di public speaking itu yang syarat pertamanya kan cuma satu ya, rileks ya. Kalau nggak rileks itu memang banyak itu, orang tangannya gemetar lah, ini terus kadang-kadang mau apa, mencet mouse yang keluar kemana dan sebagainya gitu. Jadi itu rileks dulu gitu. Makanya di kutipan salah satu itu disebut itu menyiapkan materi 3 menit itu membutuhkan waktu 3 jam. Nah kalau kita mau 3 jam berarti mungkin 3 hari kali gitu. Nah persiapannya itu adalah yang paling baik. Makanya di manajemen itu dengan kata berbeda dia sebut if you fail to plan, you plan to fail. Jadi kalau Anda gagal merencanakan, Anda sebenarnya merencanakan kegagalan. Di berbicara itu begitu, tapi bukan soal plan-nya, tapi soal preparation. Makin siap itu ya makin bagus biasanya. Oke. Nah, Ya. yang kedua tadi itu disebut apa namanya Pak? Yang kalau yang pertama tadi kan disebut verbal violence, Ya. yang kedua tadi itu disebut apa namanya? Namanya apa itu ya? Mungkin ini kali ya. Istilahnya. Ketidakstabilan. Istilah ininya apa sih? Oh, nggak tahu saya Pak kalau yang apa jenisnya ya? Jenisnya. Kalau verbal itu mungkin ya nggak tahu saya. Nanti dicari. Oh, iya. Kan misalnya gini Ya, gitu suka, ya. atau suka. Atau ini kan ada juga gini, atau iya. gini Betul, ya, betul. Pernah kalau masalah saya dikasih tahu. Nanti saya tanya, mudah-mudahan di WA nanti ada jawaban. Iya, iya. Silakan. Cuma saya tertarik tadi, tapi materinya udah lewat. Ya. Kebetulan kita belum terima soft copy-nya dari bapaknya. Ya, nanti akan dibagi. Mungkin bisa back dulu Pak ke slide Back ke slide seberapa? sebelumnya ini. Ini Pak. Ini kan gaya dan orientasi Pak ya, Ya. untuk kita tampil di depan publik gitu Pak. Ini kita kalau sebagai pakar atau sebagai pembicara atau sebagai apa ya Pak? Atau bisa berlaku untuk semua keadaan gitu? Gitu Pak. Nah, ya. Gini, kita bisa diundang sebagai dosen barangkali, atau sebagai pakar, bisa sebagai instruktur, atau bisa sebagai fasilitator dan sebagainya. Nah, tetapi yang tadi kita sampaikan itu begini, asal sudah ada materinya, maka kita harus bayangkan, bisa jadi disampaikan karena kita sebagai pakar, namanya kuliah formal misalnya, bisa jadi juga disampaikan resmi kuliah 2 arah, dan seterusnya gitu. Tapi tadi ini dalam konteks ke materi yang kita susun. Bisa kayak saya tadi sebut, saya kan bisa memberikan materi ini untuk pengayaan, tapi bisa juga untuk sertifikasi gitu loh. Nah ini yang bisa dimanfaatkan. Kalau hari ini, yang ini nggak ada ini Pak, yang ini partisipatif sama interaktif ini nggak ada. Kalau di ujian kita pakai sertifikat itu nggak dikelompokkan, kemudian disuruh ini mind mapnya gimana caranya, dari mind map ini kamu bagaimana terstruktur supaya gini. Nah itu jadi bisa dipakai ininya, apa namanya, bisa sebagai fasilitator, bisa sebagai demonstrator, bisa sebagai delegator. Jadi misalnya Bapak udah punya yang
kita biasanya 5 menit itu kan 300 detik ya. Kemudian sebelum Bapak maju besok diuji, itu kita latihan dulu. Sehingga saya bukan yang sana, bukan yang ini, tetapi yang ini dia. Nah bisa jadi Bapak diundang seperti saya tiba-tiba hari ini, bukan delegator, bukan fasilitator, bukan demonstrator, tapi lebih kepada kuliah atau kuliah formal gitu. Nah nanti tergantung, kalau Bapak punya materi A misalnya begitu, itu bisa ke salah satu ini, atau bisa kombinasi, atau bisa kombinasi ke semuanya. Kadang Bapak satu arah, kadang dua arah, kadang jadi delegator, kadang jadi fasilitator dan seterusnya. Kalau membaca yang pesan di bawah itu Pak, kita diukur bukan dari kemampuan kita bicara, tapi kemampuan kita menangkap apa yang ada di audiens itu Pak ya. Itu gimana caranya Pak tuh menangkap itu? Di otak audiens itu. Perangkap. Yang Bagaimana cara menangkap itu? Nangkap juga gini lah. enggak, kalau Egal. misalnya tadi ya, kalau kita mau ngambil simulasi saya tadi masuk itu saya sebenarnya punya keraguan-keraguan tinggi sekali bahwa saya tidak akan didengar. Itu punya saya kekhawatiran. Tapi saya bilang, ada binatang atau sama-sama makan nasi ini kan, gitu aja saya pikir kan. Oke, perlahan-lahan, terus saya kan salah materi juga tadi itu, baru disusulin gitu. Terus perlahan-lahan saya mengatur diri saya gitu. Karena saya kan nggak bisa merubah teman-teman kan. Yang bisa saya rubah itu adalah saya. Nah sehingga saya, kalau tadi ingat pertama tadi, kalau anak-anak saya dalam saya ngajar, kalau anak-anak murid saya tidak bisa mengikuti saya belajar, mengajar, maka saya ngikut cara belajar. Tadi yang pertama tadi kan, ini saya apa namanya, Melihat. testing the water lah kan, untuk melihat itu, untuk itunya. Nanti akan saya lihat itu, oh ini kayaknya bisa masuk. Nah itu PD saya kan muncul. Nah saya harus menyelaraskan yang di sini sama yang keluar dari sini kan, yang di bawah itu. Karena ada itu. Pesan hanya sampai baik ke pendengar jika bibir dan lidah kita menangkap pesan murni dari hati dan otak. Saya gini, bisa. Seandainya tadi misalnya katakan something bad happens gitu, nggak bisa gitu, ya udah apa adanya. Dan saya bicara nggak ada yang dengar juga, pernah juga kan. Dan ternyata nggak apa-apa juga gitu. Nah, sepanjang kita tahu apa yang mau dibetulkan, meskipun tidak bisa dibetulkan saat itu adrenalin kita masih ada sisanya. Jadi ibaratnya kayak petinju itu, kalaupun nanti kalah pasti bukan KO yang paling KO gitu. Nah kalau itunya nggak ada, ya memang ya pernah juga saya gagal ngajar juga pernah kan. Beda audiens, beda semua gitu. Ya udah ngobrol yang lain kan. Jadi selalu ada di dalam kepala kita itu bahwa tidak semua yang saya rencanakan itu akan seperti yang saya bayangkan. Nah, padahal stres itu adalah ketidaksamaan antara yang saya bayangkan dengan yang kenyataan kan. Nah, karena saya tahu itu ya udahlah, stres nggak apa-apa, jadi ya dijalanin aja gitu. Nah, nanti kalau bisa perlahan-lahan kalau Bapak nanti membiasakan diri bicara di depan orang gitu, itu nanti terasa, waduh, kok gini ya gitu. Punya feeling itu yang tidak bisa tidak secara gamblang dapat dijelaskan gitu, tapi saya punya rasa itu gitu. Nah, nanti saya punya lagi yang 16% kan. Kalau ada 40 di sini, kalau 16%, sekitar 7-8 orang itu nanti, apapun saya ngomong dia kan gak peduli juga. Saya ikhlas itu, nggak apa-apa. Memang begitu. Bukan orang itu jelek gitu, enggak. Memang moodnya nggak di situ, semua dia baik. Nah, masa saya paksa kan nggak mungkin juga gitu ya. Berarti untuk menjawab itu Pak, di slide yang satu lagi yang mind mapping itu penting sekali Pak ya? Iya. Karena itu nanti yang membuat kita itu terstruktur, teratur, sama terukur. Di situ kan kita menghindari supaya tidak terulang kesalahan itu. Itu. Nah, mind mapping itu sebenarnya bukan hanya di berbicara. Sebenarnya dalam membuat planning juga kan ini penting ini. Apa variabel? Terus apa determinan lah gitu. Mana yang paling berpengaruh, mana yang tidak. Kalau orang itu misalnya cukup waktu, cukup uang, cukup orang, dia bikin penelitian dulu supaya berbasis saintifik itu. Tapi kalau nggak kan bisa feeling juga. Karena rasional yang terhitung itu, yang tangible itu atau yang terukur itu sebenarnya bisa juga datang dari intuisi kan ada. Tapi orangnya itu udah terlalu sering menggunakan rasionalnya. Makanya R pangkat N, di mana N menuju tak terhingga, itu sama dengan intuisi. Siapa yang bilang lepsiolog itu pernah sekolah bank? Tapi waktu dia bilang, saya mau BCA. BCA itu adalah Bank Sentral Asia. Nanti tidak ada bank lebih hebat kecuali BCA di Asia. Sebelum Kristus jadi kan? Terus kita tanya sekolahnya di mana? Gak ada sekolahnya Pak. Cuma
selama dia berproses itu, rasionalnya itu berjalan terus sehingga rasional pangkat N tadi itu, R pangkat N menuju Z, sehingga itu jadi intuisi. Jadi si intuisi itu bukan datang kayak ciptain lagu gitu, terus tiba-tiba datang tadinya nggak ada. Bukan mukjizat maksud saya, bukan gitu. Ada ceritanya. Kalau mukjizat tadinya tidak ada menjadi ada. Kalau ini nggak, dia ada di situ, cuma saya tidak tahu. Nah, rasio saya pakai terus, intuisi saya keluar, jalan. Itu kira-kira. Nah, masih berapa menit? 25, oke. Ada satu slide lagi masalahnya. Coba yang lanjutnya berikutnya. Nah ini yang sebelumnya. Jadi nanti teman-teman, ini slide yang nomor 1 tadi nih, yang pertama tadi. Nanti apakah kita bicara 5 menit, apakah sebagai pakar, apakah sebagai dosen, apakah sebagai instruktur, delegator, fasilitator, dan seterusnya, maka selalu ingat bahwa ini harus ada PIP. Kalau Anda tidak perlu lagi menuliskannya, nggak usah ditulis karena sudah di sini. Tadi contoh kita kayak Zainuddin MZ, kayak Agim, kan kayaknya nggak nulis tuh. Tapi kalau ngomong dia itu kayaknya ngalir banget gitu, itu harus ada ini. Nah, ketika kita diminta, sebagai contoh tadi ya, ketika kita diminta memanfaatkan sains dan seni dalam public speaking untuk berbicara di depan publik 5 menit, jadi kalau ada 300 detik waktunya kita, maka kita terus memanfaatkan untuk pembukaan 20% dari waktu ini, 70% isinya, kemudian kira-kira 10% penutupnya. Apa yang harus ada di pendahuluan itu adalah saya ngomong apa, karena apa, untuk apa. Asal yang 3 itu ada, itu biasanya engagementnya dapat. Di situ ada yang disebut tadi yang 2 pertama. Yang pertama itu terkesan, yang kedua penasaran. Karena orang sudah tahu saya mau bicara apa, karena apa, untuk apa, dapat apa maksudnya. Nah kemudian supaya tercapai yang saya inginkan, maka di 210 detik atau sekitar 3 menit dari 5 menit saya bicara, saya membicarakan kerangka konseptualnya. Kalau 1 ya 1, kalau 2 ya 2, kalau 3 ya 3. Kalau 1 jam mungkin bisa jadi 5 atau 10. Nah kemudian tadi bagaimana kalau di perjalanannya waktunya nggak cukup gitu. Dalam hal ini saya akan berbicara 5 hal. Secara umum saya akan berbicara 5 hal. Tapi untuk presentasi ini saya akan bicara untuk 3 yang pertama. Nah jadi orang udah tahu yang 2 akan kita bicarakan. Nah, artinya apa? Yang saya pikirkan itu ada semua, cuma tidak semua tersampaikan dengan baik karena waktu. Nah kemudian nanti di bagian terakhir itu berapa persen tadi? 10% itu berarti ada kira-kira 30 detik ya, 30 detik untuk buat kata kunci atau benang merah, namanya kesimpulan sih sebenarnya, tapi berbentuk kata kunci. Kata kunci yang kalau orang ngerti itu, walaupun cuma 1, benar-benar yes. Nah itu dari 3 semua. 300 detik. Kalau itu 1 jam berarti ya tinggal dibuat aja. Nah tapi ini juga enggak 20%, berarti harus 1, ya enggak juga lah, enggak persis gitu. Tapi kalau teman-teman nanti misalnya melihat kayaknya enggak bisa ini kalau cuma 60 detik. Gak apa-apa deh, saya kurangin waktu yang di sini 30 detik, saya taruh ke sini 90. Boleh-boleh aja. Tapi intinya yang 3 ini harus ada selalu PIP. Ya, silakan. Perkenalan, saya namanya Hendra, Pak. Kayak diskusinya itu narasumbernya dipanel, jadi 3 narasumber dipadatkan waktunya misal 2 jam. Sesi pertama misalnya narasumber pertama dikasih waktu 15 menit, kedua 15 menit, nanti baru dikasih pertanyaan. Tapi pas saya ikutin misalnya panel pertama, kedua itu, misalnya saya ke bagian yang ketiga, kalau kita baca materi rata-rata peserta atau audiensnya kan ngantuk tuh Pak. Akhirnya saya mengambil kesimpulan, saya misalnya tentang prosedur pendaftaran merek, bagaimana supaya merek-merek baru UMKM ini tidak ditolak. Nah, saya langsung aja ngambil contoh aja. Contoh misal jangan memakai kata umum. Kalau memakai kata umum kemungkinan besar ditolak. Nah, tapi sebenarnya kan itu kan menimbulkan apa namanya supaya audien itu bertanya. Tapi kadang-kadang banyak ya Pak nanti ada sesi tanya jawabnya kayak gitu kan. Tujuan saya itu maksudnya kalau kita baca teks gitu, itu pasti audien yang tuh gitu. Maksudnya kita memancing supaya para audien ini tertarik untuk yang apa kita bahas gitu. Apakah itu bisa kalau di panel itu apa bisa disisipkan? Padahal panitia bilang nanti ada sisi tanya jawabnya tertentu gitu Pak. Ya masih. Oke, tadi kan mudah-mudahan masih ingat. Ini memang harus ada PIP-nya tadi itu. Tapi kan ada orang dia memulainya justru dari belakang.
Nanti kalau teman-teman pulang dari sini tahu dua hal, satu, dua, yakin nggak? Kan? Tapi bukan kita bilang bikin pertanyaan ke sana gitu. Jadi si moderator atau si panitia itu pun juga nggak kita ambil alih pekerjaannya dia. Tapi nanti once in a while itu kasih tahu, saya mau ice breaking Pak, karena gini-gini itu dikasih tahu juga bisa atau di WA panitia. Kenapa itu penting? Ngapain juga Bapak ngomong orang tidur kan? Nah itu artinya Bapak kan tidak ikhlas orang bahagia. Om dia itu bahagianya tidur, masa Bapak ganggu? Nah dia masuk surga, kita masuk neraka, kan repot kan? Kalau dia tidur di perempuan. Nah jadi itu bisa dibuat Pak, cuma memang jangan minta ada pertanyaan lain gitu ya, jangan kayak begitu. Karena kalau dibuat kayak begitu nanti jadi panjang. Jangan-jangan materi Bapak belum selesai, orang tuh pada nanya semua, bisa seperti itu. Nah kalau nanti misalnya teman-teman agak punya waktu banyak, itu ambil makalah-makalah dari berbagai bidang ilmu. Di kedokteran itu dia memulainya kadang-kadang dari kesimpulan. Nah kalau di IPB beberapa ilmu-ilmu pertanian itu enggak, yang dia tonjolkan itu prosesnya, metodologinya. Kenapa? Karena nanti buat petani, dia udah tahu kok apa bibitnya, apa hasilnya. Cuma bagaimana membuat tadinya 100 meter hasil 100 kilo, sekarang tetap 100 meter menjadi 150 kilo. Nah kita bilang 150 kilo, gua tahu gitu kan. Atau kita bilang bibitnya dibuat begini, gua cuma bukan bibit, gua doain lagi bibitnya. Dia tahu, nah dia tengahnya gitu. Nah itu yang saya maksudkan tadi itu, teguh dalam prinsip tadi itu. Begitu di lapangan itu berbeda lapangannya, mainkan itunya kita. Penetrasi ice breakingnya itu di situ. Nah, kalau mau bilang ada lagi pertanyaan lain itu kayaknya nantang gitu ya. Tadi moderator kan? Enggak, ini bukan pertanyaan. Mohon klarifikasi apakah yang saya sampaikan ini berkenan atau gini dan sebagainya. Saya juga tanya, ini kasih saran dong. Ini saya ngomong kecepatan kayak ini kan dari ibu kan saya tanya begitu. Atau puji kayak saya sebagai orang ganteng gitu. Itu tak apa-apa pakai begitu. Karena kalau semua orang dipaksa dari A sampai Z itu gitu semua, itu nanti kayak kita ngelawak di rapat kerja tentara. Komandannya nggak tepuk tangan, nggak ketawa juga. Kita udah mau mati ketawa nggak berani kan? Karena komandan belum ketawa. Makanya bisikin WA istrinya, bu, tepukin bapak, apa bilang, suruh ketawa. Begitu ketawa, semua kayak begitu. Nah itu pinter-pinter kita untuk apa ya, mempenetrate melalui ice breaking approach. Nah, ada juga bahayanya sebenarnya. Karena kita buat seperti itu, akhirnya rundown-nya kacau, itu bisa jadi gitu. Nah itu pinter-pinter juga kita, oh yang itu benar. Tadi waktu Pak Ferry tadi kan bilang tuh, ini berhenti kita Pak kalau Bapak nanya kayak gini. Kenapa? Orang itu kesimpulannya kan saya bilang begitu tadi. Karena kalau enggak memang, ya udah selesai. Bagaimana begini Pak, bagaimana begitu. Iya ya, saya ngomong 2 jam kan ujungnya ke situ. Sama kayak petani tadi, dia sudah tahu akan menjadi 150 kilo, udah tahu dia, bibitnya juga udah tahu. Yang dia nggak tahu bagaimana kita itu membuat supaya dia kesana gitu. Nah, kalau itu nanti udah terjadi, biasanya Pak ya, biasanya di dalam apa? Di dalam interaksi itu ada aja momentum yang membuat kita, wah ini dia gitu seperti itu. Cuma jangan direncanakan dari rumah. Nanti kalau gini saya gini, nanti kalau saya gini, itu agak rumit. Karena apa? Itu kan sama dengan ini ya. Saya hanya akan menikah dengan satu cewek kalau cantik, kaya, kemudian anak tunggal, bapaknya sakit jantung. Contoh yang dapat bukan itu, kan nggak pernah kawin saya jadinya. Coba saya, pokoknya kakinya ke bawah, kepalanya ke atas, bisa bernapas. Orang. Tapi kawin juga saya Pak, daripada pas saya ketemu sama yang putih cantik, anak tunggal segala macam, istri orang. Masa doa saya meninggalkan suaminya Tuhan itu kan nggak bisa. Emang kalau meninggal suaminya suka sama saya belum tentu juga kan. Potong dulu. Nah itu bagian akhir dari si konsep ini. Nah, udah kalau ada pertanyaan sebelum saya slide yang paling terakhir untuk rangkum semua. Masih ada pertanyaan? Ya, itu. Sebetulnya bukan pertanyaan sih Pak, nggak apa-apa ya Pak, bukan pertanyaan. Jadi ini apa yang kan kita sampaikan gitu kan. Nah tadi waktu ada mind mapping di situ, gimana ya caranya biar kita tuh kemudian bisa merangkum semuanya dengan waktu yang cukup dan dia bisa memahami gitu kan. Jadi itu sebetulnya kekhawatiran yang selalu ada gitu dengan kerja kita gitu. Itu di saya seperti itu. Tapi tadi mendengar penjelasan Bapak yang menyatakan bahwa kita nggak bisa mengontrol semua audiens, bahwa dari 100% audiens itu pasti ada beberapa persennya yang ya udah gitu aja gitu dan udah biarin aja gitu. Memang sejauh ini sih kalau itu terjadi ya kita juga
oh ya udahlah, mungkin emang cuma segitu aja pencapaiannya gitu ya. Tapi saya mulai bisa berdamai gitu, mulai bisa berdamai dengan hati bahwa oh iya, apa yang kita harapkan belum tentu itu yang kita dapatkan gitu. Tapi yang jelas kita tetap harus berusaha dan kalau bisa memberikan kayak semacam clue di belakangnya ketika ada hal-hal yang memang mau dilanjutkan lagi untuk didiskusikan terkait dengan hal-hal yang belum tadi kita sampaikan, dia bisa menghubungi atau apalah gitu untuk melanjutkan diskusi ya, di masa yang mendatang. Itu sih Pak. Ya, selalu kan kalau bicara sekarang, kalau dulu saya nomor HP-nya itu saya buat. Tetapi karena sering sekarang ini HP itu dimanfaatkan nggak pas begitu, sekarang yang saya buat itu di Facebook atau di YouTube. Tapi kalau saya di itu selalu pakai websitenya. Kalau kita kan punya website bisa masuk situ. Nah itu adalah cara kita untuk bilang kepada siapapun di audiens itu, yang entah karena apa, yang kita masukkan sampai katakan 5 bagian, ternyata yang masuk itu cuma 3, yang 3 ini pun sebenarnya yang 2 ini cuma 2, yang ketiga ini cuma setengah gitu. Nah itu salah satu caranya begitu. Tapi bisa juga seperti yang berikutnya ini tuh saya slide berikutnya Mas Almi. Ya terus ini kan sudah selesai ya. Ya oke, sampai sini dulu. Masalah bagi para ini yang nanti mau jawab setelah slide yang ini, baru saya store tadi. Masalah bagi para pembicara publik bukan terletak pada ketidaktahuan kapan berhenti, tapi kesadaran untuk tidak mulai bicara. Nah, kalau kita balik ke tempat yang Bu Yeni tadi sampaikan itu, sebenarnya kan saya udah punya gambaran. Ini kayaknya nggak cukup, kira-kira gitu gampangannya kan. Tapi sebenarnya di awal itu kita sudah tahu mana yang harus di depan dan seberapa lama. Nah itu yang kadang-kadang kita bisa miss di situ. Kalaupun itu miss, itu nggak apa-apa juga, biarkan aja. Tapi kita keep in mind bahwa nanti waktu kalau di TV suka bilang, Pak 3 menit closing statement, karena ada seperti itu nanti yang bisa membuat itu menjadi semacam inspirasi atau trigger buat dia untuk berikutnya. Nah makanya di sini disebut, pastikan kita telah selesai berbicara sebelum audiensnya selesai mendengarkan. Karena apa? Sebagus-bagusnya, sebanyak-banyaknya, sehebat-hebatnya, kalau mereka udah nggak mau dengar, ini untuk apa juga kan? Nah, jadi itu kita di barometernya kita. Nah, secara metodologis itu apa yang bisa kita lakukan? Klik yang berikutnya, mudah-mudahan masuk ya. Habis ini ada ya? Barusan tadi saya tambah. Yang tambahan yang pakai WA barusan ada 3 slide ya. Nah, begini. Mungkin besok ya, kalau salah grooming besok ya. Nah, si grooming ini itu nanti untuk membuat kita itu secara 3V, visual, verbal, dan vokalnya itu terpoles. Nah, mudah-mudahan dengan kemampuan kita di 3V ini, itu tadi ngatur-ngatur tadi itu, kapan ini. Kadang-kadang kan gini ya, kalimatnya itu banyak, tapi dengan penekanan vokal visual yang pas, harusnya 2 menit, jangan-jangan setengah menit sampai. Bisa jadi begitu. Atau bisa juga enggak, memang entah karena apa, dia harus banyak penekanan. Itu besok akan ada ilmunya yang ini. Nah kemudian, satu lagi, tadi saya harus jadi motivasi ya, tadi Bapak bilang itu ada, kalau kita nanti mau kalau kita mau jadi berbicara itu saya harus bisa menyampaikan sifat-sifat yang meningkatkan motivasi. Bukan artinya saya motivator, enggak. Tapi yang diomongkan itu membangkitkan semangat orang. Kemudian inspirasional. Nah ini sebenarnya kalau bisa itu alamiahnya saya itu gitu loh. Nah kalau bisa ya eksepsional. Tapi ini biasanya kalau jam terbangnya tambah nanti akan bisa sampai ke sini. Nah biasanya ya yang bisa memandu kita untuk mengendalikan kapan bicara ini berapa lama dan sebagainya, urutannya bagaimana, apakah dari kesimpulan dulu, apa metodologi dulu, atau pendahuluan dulu segala macam, itu yang penting ini sebenarnya. Ada fenomena apa sih kenapa saya ngomong? Nah kemudian dari fenomena itu apa problemnya? Nah kemudian apa pendapat saya tentang itu? Nah kemudian apa teori dan empirik yang terjadi selama ini sehingga itu menjadi penting. Nah baru nanti apa kontribusi saya, baru solusi supaya sederhana. Contohnya ya, karena saya kerjanya di perguruan tinggi, sebelum pandemi orang itu tidak ngerti yang namanya pembelajaran daring seperti sekarang ini. Yang orang kenal itu luring. Luring itu tatap muka, kalau daring itu tatap maya. Kemudian di Maret April 2020 semua sekolah itu dalam tanda petik tutup, harus berdaring via atau bertatap maya.
Nah kemudian banyak masalah, itu fenomena saat itu, fenomena, sehingga muncul masalah yang paling tragis itu ada dua sebenarnya. Anak-anak harus anak-anak harus memegang HP untuk sekolah. Di Jawa Tengah itu banyak orang tua nggak boleh pegang HP anaknya kalau belum SMA, kan jadi masalah itu. Kemudian ada pula di Tarakan dan orangnya sampai bunuh diri kalau teman-teman baca di koran Tribun itu. Kalau dikasih HP-nya ke anaknya, bapaknya nggak bisa kerja. Tapi kalau HP-nya dipegang bapaknya, anaknya nggak bisa sekolah. Nah itu kan fenomena itu, ada problematikanya. Nah saya menulis pada saat itu, tapi karena di akademik, bukan ditaruh di koran-koran gitu bukan. Itu saya bilang, sebenarnya it is not about luring or daring, but it is about learning. As long as the learning is there, whether it is from luring or daring, it doesn't make any difference. Persisnya saya bilang pada saat itu karena yang nanya orang di konferensi internasional, saya tanya, sebenarnya bukan soal tatap muka tatap maya. Si belajar itu terjadi nggak? Education experience. Kenapa? Di UI pun saya belajar tatap muka. Kalau learning yang nggak ada, kan nggak belajar juga namanya. Nah akhirnya dalam tanda petik sembuhlah sedikit kekhawatiran orang bahwa luring itu daring itu akan membuat learning loss. Nah ketika saya bicara itu, waktunya cuma 7 menit. Saya bilang, bener, ini gimana ceritanya? Ada education experience, cognitive presence, segala macam gitu-gitu. Nah akhirnya saya mulai ini, saya pakai yang ini. If you tell me, I will forget. If you show me, I might remember. But if you inform me, I will understand. Jadi si 7 menit tadi itu bukan saya presentasi. Saya ajak ngobrol, begini loh kalau begini, begini loh kalau begini, begini kalau begini. Akhirnya, oh jadi sekarang ini bukan distance learning tuh, bukan. Itu emergency remote teaching. Yes, dapat, kan cepet tuh. Kemudian, saya tidak hanya ngasih teks, tapi juga konteksnya. Barulah nanti mereka mengkontekstualisasikan. Ini contoh sederhana untuk agak keluar sedikit. Kan tausiahnya Kiai itu kan sering bilang tuh, jangan cari uang, karena kalau kamu mencari uang, kamu yang menjaga uang atau harta. Oleh sebab itu carilah ilmu, karena kalau kamu punya ilmu, kamu yang menjaga ilmu. Pertanyaannya kita, orang cari harta atau cari ilmu sih? Harta kan? Nah berarti kan ada itunya, ada misalnya. Itu yang dimaksud dengan dia tahu ayatnya tapi tidak tahu asbab nuzulnya. Saya pada saat itu, bukan itu yang saya masalahkan soal itu, karena cuma 7 menit di televisi. Nah kemudian UTTV namanya. Nah kemudian saya kasihkan teksnya ini, konteksnya ini, kemudian dia bilang, kalau begitu Pak harus ada dong pedagoginya. Ya udah dia jawab, selesai kan? Iya, pedagogi itu yang umum kan kita kenal pedagogi, andragogi, pedagogi. Ternyata ada kolektivisme, ada maksiagogi dan sebagainya. Oh, jadi O-nya gitu. Kalau saya tadi menjelaskan itu, jangan-jangan 1 jam juga nggak ketemu. Tapi kalau dia yang mendapatkan itu menjadi berbeda. Karena dia itu experiencing, bukan experimenting. Nah kemudian dalam saya berdialog tadi itu, saya tidak hanya informing apalagi instructing, tapi entertaining. Entertaining itu kalau yang pertama tadi termasuk itu. Kalau teman-teman punya pantun, ya pantun itu juga entertaining gitu. Ikan cepat, ikan gabus, ikan lele. Jadi cepat, ini bagus, jangan bertele-tele sama cair. Jadi pulang dari sini cepat cair gitu kan bisa juga. Jadi pusing dia. Nah jadi kalau nanti misalnya ketemu seperti itu, ada sih dalam tanda petik siasatnya, tapi siasat itu ya. Siasat kadang-kadang negatif sih. Strategi, ya, atau taktik ya barangkali lebih tepat itu ya. Itu selalu ada dibuat seperti itu. Nah, seandainya kan bisa jadi, udah begitu pun nggak bisa juga. Ya nggak balik lagi ya nggak apa-apa. Nah, cuma nanti dikasih tahu ada kalau email ya email, kalau web ya web, kalau Facebook dan sebagainya supaya nanti itu memberitahu kepada orang-orang itu bahwa saya itu ada buat Anda kalau untuk yang seperti ini. Nah, kalau misalnya ini sudah dapat, belum bisa juga gitu, ya nggak apa-apa juga kan. Terus mau dia pakai ladap itu selalu ada di seluruh dunia ini kan, si 16% tadi itu. Mau dia pakai pun memang ya itulah itulah kenyataannya. Jadi berbicara hanya karena pikiran tetapi tidak berdasarkan pesan moral yang kuat, itu Pak membangun kebingungan bagi pendengarnya. Nah itu bingungnya bisa karena nggak nyampe tadi, bisa juga kebanyakan, atau bisa juga kondusivitas lingkungannya belum terbangun. Kalau di kalau di Garrison itu. Nah, apa yang berhasil dilakukan seseorang, maka orang lain juga dapat mencapainya. Syaratnya pastikan prakondisi dan kondisi yang sama-sama hadir. Nah, kalau di sana orang berhasil, kita lihat. Oh, ternyata dia harus punya A, B, C, D. Kita lihat, oh saya nggak ada A-nya, nggak ada B-nya. Substitusinya apa?
Kalau nggak ada juga ya udah kita menurunkan apa namanya, menurunkan harapan 100% ya, tapi tetap di atas 80% ya. Dan itu biasanya secara umum gitu, itu kita itu diajarin sama ini situasi tadi itu yang membuat kita bilang, oh kalau ini nggak bisa, ini akan kemari. Kalau ini nggak bisa di sini, berarti mungkin dari yang sana gitu. Nanti akan ada momen of truth namanya, di mana bilang, ini rupanya. Jadi jangan sejak awal saya akan menjadi pembicara handal dan 100 orang yang mendengar 100-100-nya akan kagum sama saya. Enggak juga. Ternyata kalau nanti benar apa tidak, itu ternyata saya pikir Krisdayanti menang. Ternyata tahun ini enggak katanya. Iya kan? Nangis dia kan? Nangis. Ya itu kadang-kadang seperti itu. Momen yang berbahagia. 3 juta. Iya, luar biasa. Uhui. Oke teman-teman sekalian, habis ya? Satu lagi? Tambah aja, Pak. Ya. Saya ingin menanyakan. Saya ingin menanya motivator sama orator. Apakah motivator itu termasuk public speaking atau memang cara penyampaiannya atau ada ilmu yang tertentu? Salah satunya misalnya yang orator terkenal itu ya mantan presiden kita Pak Soekarno, pengamat-pengamat apa namanya sejarah itu katanya. Saya mendengarkan pada waktu Pak Karno ngomong, saya sampai terkesima. Begitu saya sampai di rumah, saya dengarkan kembali, ternyata Pak Karno yang bilang itu sebenarnya salah. Itu melanggar hak asasi misalnya gitu. Tapi ketika orator ulung, saya terkesima sampai oh iya. Nah, yang ingin saya tanyakan, apa perbedaan tadi public speaking, motivator dan orator? Apakah dia orator dan motivator? Itu pada dasarnya dia itu pembicara publik pada dasarnya. Cuma pembicara publik itu ada yang dia lewat sekolahan, ada yang ditempa oleh alam. Kalau Bung Karno itu ditanya, jangan-jangan nggak punya sertifikat public speaking, jangan-jangan gitu loh. Sama mungkin dia juga nggak punya. Cuma pengalaman kesehariannya dia itu membuat dia itu building blocknya itu improve. Itu ada seperti itu. Nah, kalau seorang motivator bukan public speaker, itu biasanya agak jarang juga. Nah, saya kemarin satu panggung sama ini namanya Andre Wongso. Satu panggung sama dia. Waktu saya ketemu kayak begini, saya tanya, SD itu masih nggak tamat ya, baru tahu saya. Bener, tanya aja dia. Nah, sekolahan dia. Rupanya dia itu memang sekolah formal ijazah segala macam punya, tetapi dia itu punya sekolah kungfu. Nah, kalau itu disetarakan, jangan-jangan sama dengan S1, jangan-jangan sudah. Sehingga dia sekarang menciptakan senam apa begitu segala macam. Nah, benar kata Bapak tadi. Kan saya percaya nggak, masa iya sih cuma begini-begini lututnya sembuh gitu ya. Tapi kalau dia ngomongnya polesannya bagus, kemasannya bagus segala macam, itu bisa. Nah, jadi sebenarnya apakah kita jadi pemimpin, apakah jadi pembicara, apa namanya itu, motivator ataupun menjadi dai segala macam, itu sebenarnya dasarnya itu public speaking. Cuma nanti public speaking ada dia yang untuk mengajarkan orang tadi tidak tahu menjadi tahu, ada membuat orang yang tadi tidak mau bergerak menjadi bergerak, ada yang tadinya misalnya demikian itu jadi semangat, itu tinggal kemana dia mau pergi. Tapi kalau misalnya kayak Pak Harto tadi orator, Bung Karno, itu memang orator itu memang iya. Cuma balik saya tanya, jangan-jangan ada ijazahnya itu atau ada sertifikatnya nggak pernah sekolah. Nah, yang mau kita bahas di sini itu gini, sebenarnya semua orang itu kayak Bung Karno itu. Cuma dia belum tahu di mana kebungkarnoannya di dalam dirinya. Makanya tadi saya di awal tadi saya sebut pendidikan. Itu kan berasal dari education. Education itu kalau di Latin itu ada dua, educare sama educere. Educare itu saya memberitahu seseorang yang tidak tahu menjadi tahu. Dia bisa kerja. Tapi untuk bisa bekerja dan berpikir, maka saya harus educere. Educere itu adalah saya memberitahu anak itu sehingga dia tahu apa yang dia tahu. Nah, makanya tadi kita sebut inspire kan? Baru akhirnya lead. Nah, kalau saya bisa memberitahu seseorang itu apa yang dia tahu, kemudian dia menjadi tahu dan mampu memberitahu saya dan saya tahu bahwa dia tahu, nah selesai urusan kita. Itu nanti menjadi tidak berbeda mana motivator, mana orator. Tapi basisnya itu di public speaking itu. Nah, buat teman-teman, kalau mau saya kayaknya lebih pantas jadi motivator, ya boleh. Bukannya tidak. Oh saya nggak, saya mau jadi guru aja, ya boleh juga. Guru itu artinya mengajar anak-anak yang tadi tidak tahu menjadi tahu, kemudian tadinya dia tidak tahu apa yang dia tahu, dia bisa menjadi tahu dan seterusnya. Nah, pilihannya itu sebenarnya jangan tanya orang lain. Saya pun akan telah tahu bahwa kalau tadi saya tahu itu misalnya bidang saya IPS,
nggak masuk ke matematika. Kenapa saya umur 60 baru tahu ada bonus IKIP? Karena kan S1 matematika, S2 matematika. Padahal kalau dari sejak awal saya masuk IKIP, misalnya IKIP Medan dulu, itu jangan-jangan saya udah jago banget sejak muda. Cuma dari kemarin di IKIP Medan itu agak susah. Kalau kita masuk ke USU, nanti kalau ada apa namanya? Kalau kita masuk ke USU dengan IKIP pada zaman itu di Medan itu, kalau kita laki-laki di USU, itu nanti kalau kita menikah itu bisa mendapatkan wanita yang bapaknya lebih kaya dibanding kalau kita lulusan IKIP. Pada saat itu orang marah-marah aja dah. Sampai sekarang masih gitu. Nah, misalnya perempuan kalau di USU pada zaman itu, dia SMA tamat, masuk ke USU, masuk ke kedokteran. Itu mas kawinnya beda sama masuk fakultas sastra, Pak. Karena fakultas sastra itu diimage-kan orang itu menunggu suami daripada nganggur kuliah, masuk fakultas sastra, dulu namanya sastra. Kita nyebutnya kolam susu dulu, karena ada kolam di situ, warna kolamnya kayak susu. Tapi sebetulnya banyak juga di situ susu. Nah, jadi yang kayak gitu tuh, ya memang begitu dia. Nah, kita pun yang sekarang ini misalnya, saya kan 5 tahun lagi pensiun nih, masih cepat ini. Nah, ingat yang saya bilang saya tadi, saya juga tahu public speaking itu umur 60, 2018, saya lahir tahun 58. Saya lulus sertifikat ini 14 Februari, pas Valentine itu, kita pelatihan, lulus dari situ. Tahun 2018. Nah, saya lahir di Malang, berarti kan 60 umur saya kan. Nah, itu yang apa namanya, jangan biarkan umur itu membuat kamu menjadi tua. Yang membuat orang tua mendadak itu bukan umur ternyata, berhenti baca. Kalaupun Anda muda, berhenti baca, itu mendadak tua. Tua pun Anda kalau nggak berhenti baca, itu tetap muda aja. Casingnya aja yang udah agak beda gitu. Tapi kalau casing kan gampang sekarangnya, kayak saya beli dasi yang agak bagus dikit gitu kan. Tuan Pak Hotman, Pak Hotman. Kayaknya dia bahasa 3 tahun, 3 tahun kali bahasa. Bapak udah 60 Ya, September ini 66. Casingnya. Nah, jadi nanti kalau misalnya apa? 70. Kalau yang 70 sini, kalau 70 pensiun. Belum, bawa paling tua. Iya, betul. Makanya tadi saya bilang, karena saya paling tua, kalau salah-salah dikit ya dimaafkan lah. Namanya juga orang tua. Jadi nanti balik kepada yang tadi itu, public speaking itu atau public speaker yang rumpun keilmuannya dari ilmu komunikasi itu kayak es krim, motivator sama orator ataupun provokator termasuk di situ, itu toppingnya. Jadi toppingnya itu ada durian, nah kalau ini coklat, kalau ini barang. Ya, itu dia kira-kira. Ini provokator. Ada pertanyaan lagi? Ya, Pak, silakan. Terima kasih Pak atas kesempatannya. Saya ingin menanyakan tentang sebagai public speaking. Bagaimana jika seseorang itu kurang menguasai tentang adanya speaking ataupun literasi? Kita sebagai untuk menjadi sebagai narasumber yang baik ataupun sebagai public speaking yang benar, gitu. Bagaimana kita memotivasi agar speaking kita ataupun literasi kita itu baik gitu Pak, karena berhubungan dengan tekstual ataupun kontekstual itu kan harus ada urutan-urutannya itu Pak. Jadi bagaimana mengatasi speaking? Saya mengharapkan force-nya itu dari luar, harus dari dalam kita, membuka diri kita gitu. Kalau teknisnya itu, saya juga nonton di TEDx itu Pak, itu banyak di TED. Ya, bagaimana ada orang yang gegap gempita gitu kan, meriah gitu, tapi ada juga orang kalem, tapi sama efektifnya. Nah itu ditontonin aja itu di TEDx. Kalau di kita itu ada nggak di YouTube-nya kita yang apa ya, contoh-contoh pidato yang baik gitu untuk Indonesia? Ada ya, tapi yang Indonesia. Tapi kalau saya dulu ngambilnya itu di TED itu, karena di situ ada gini. Kalau di tulisan itu, tapi sekarang juga udah bisa itu. Kemarin saya baru satu frame sama Pak Dahlan Iskan bicara tentang sopan santun di medsos. Pak Dahlan itu adalah contoh orang yang bisa membuat kalimat singkat, tapi saya masih ngerti, walaupun bukan bidang media. Misal contoh, kalau teman-teman ingat nanti buka tulisan dia, bagaimana kelelawar dengan Wuhan membuat ada 2 perempuan di Indonesia kena COVID di awal itu. Waktu saya lihat-lihat, kok bisa ya Pak Dahlan Iskan mau menulis sesuatu,
yang dia bukan bidangnya dan juga COVID belum ada yang tahu saat itu, tapi saya ngerti gitu. Nah, kalau untuk tulisan Pak, itu rumusnya saya sudah dapat. Buatlah kalimat dalam tulisannya, buatlah kalimat di mana kalimat itu tidak boleh lebih 13 kata. Kalau Anda mau membuat kalimat itu di dalam paragraf, maka paragrafnya jangan lebih dari 7 kalimat. Tidak ada orang yang bisa membuat kalimat 13 kata dan dengan 7 kalimat dalam satu paragraf kalau dia tidak mensintesis. Nah, nanti dari sini baru balik ke pembicaraannya. Kemudian sintesis itu adalah mengcopy paste pikirannya, bukan tulisannya. Sintesis itu plak sehingga sendiri apa kayak sintesis itu apa? Mengaduk-aduk berbagai sumber, tapi setelah saya buat itu menjadi kayaknya milik saya, tapi tidak merubah arti yang dari yang saya kutip itu. Nah, itu kalau dalam tulisan. Nah, kalau itu yang terjadi, maka ice breaking itu ada di dalam kalimat itu. Kalau di dalam berbicara, ice breaking itu bukan di dalam pembicaraan Bapak, tetapi di dalam orientasi Bapak menyampaikannya. Nah, kalau yang itu memang sedikit-sedikit ya, kalau bisa nyanyi, kalau bisa pantun, kalau bisa teka-teki, dibuat macam-macam seperti itu. Nah, kalau mentok banget, itu ambil video, kemudian ditayangkan terus dilihat gitu. Nah, saya suka itu kalau saya ngasih training di teman-teman saya yang dosen, itu suka yang mengambil elang itu. Elang yang bisa berusia sampai dengan 70 tahun, maka di 40 tahun pertama dia harus mencabut semua bulu-bulunya, mematahkan patoknya, kemudian kuku-kukunya dia patahkan gitu. Dan dia harus bersembunyi di tempat yang aman selama 150 hari. Di hari ke-151 dia akan begini-begini. Nah, itu suka saya buat itu. Bisa video kayak begitu. Nanti apa maknanya itu bukan saya ngasih tahu. Dari video itu apa yang bisa diceritakan dalam 1 menit, yang setelah pulang dari sini Anda tahu harus melakukan apa. Macam-macam. Ramai itu Pak kalau begitu. Nah, nanti kalau video, bisa juga nggak video, bisa animasi-animasi, film-film kartun yang seperti itu. Nah, jadi banyak caranya yang membuat orang itu getting into the same bus. Itu kira-kira, mudah-mudahan nanti kalau bisa kalau yang tiba-tiba nggak bisa nyanyi-nyanyi gitu, nggak mungkin ya. Tapi kalau video itu kan menurut saya sih enteng ya. Tinggal diambil dari itu, kasih tahu sumbernya dari mana, maka udah nggak kena ITE lagi. Baik Bapak Ibu teman-teman sekalian, saya bergembira hari ini saya selamat mengajari berenang ikan luar biasa. Kemudian Bapak Ibu teman-teman juga antusias. Dari ilmu hati paling dalam saya mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih banyak, all the best for you all. Mudah-mudahan kita bisa bertemu dan berkarya di tempat yang memang kita sukai dan kuasai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Profesor Gorky sendiri atas materi yang luar biasa Pak.